Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu semua, keluarga dimanapun Anda berada hari ini. Siang hari ini kembali kita akan merenungkan atau sharing firman Tuhan. Dan pada siang hari ini saya ingin men-sharingkan satu nama yang cukup menginspirasi di Alkitab, yaitu seorang yang bernama Ewil Merodak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Anda bahkan tidak pernah mendengar, mungkin ada yang pernah mendengar sepintas tapi tidak tahu, atau bahkan mungkin 90% Anda tidak pernah mendengar nama itu, dan kalaupun membaca mungkin terlewatkan. Tapi percayalah, Ewil Merodak itu ada ditulis dalam Alkitab, bahkan dirinya memberikan satu inspirasi dalam pertumbuhan iman Kristen kita, bahkan dalam pergumulan ketika kita menarik satu refleksi dari kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 itu merupakan perikop penutup dari kisah 2 Raja-Raja. Nah, nama Ewil Merodak dituliskan di sana, ya, dituliskan di sana di penutup kitab 2 Raja-Raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di sana dituliskan bahwa Ewil Merodak adalah raja dari Babel yang mengampuni dan membebaskan Raja Yehuda atau Raja Israel Kerajaan Selatan, yang pada waktu itu mereka di dalam kehancuran, dan Raja Ewil Merodak memberikan pembebasan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sedikit supaya kita tahu, supaya kita lebih mudah memahami Ewil Merodak, maka saya ingin mengatakan bahwa di dalam kitab 2 Raja-Raja itu adalah kisah sebuah kerajaan yang dibangun oleh Raja Daud dan keturunan-keturunannya. Tapi dalam perjalanannya, kerajaan yang dibangun oleh Daud itu terpecah menjadi dua. Satu kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel, dan yang satunya lagi adalah kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda, dan kedua-duanya itu akhirnya hancur. Nah, 2 Raja-Raja itu ditutup dengan kehancuran kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yoyakin. Nah, disitulah saudaraku muncul kata Ewil Merodak. Nah, siapa yang menghancurkan kerajaan selatan atau kerajaan Israel? Tentunya adalah kerajaan Babel. Raja-raja mereka menindas kurang lebih, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun 537 sebelum zamannya Yesus Kristus, kerajaan Israel dihancurkan oleh kerajaan Babel, dan itu rajanya adalah Nebukadnezar pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, raja kerajaan Babel pada waktu itu adalah mimpi buruk bagi bangsa Israel, karena mereka yang menghancurkan, membuang mereka, menghancurkan bait Allah sebagaimana itu simbol kehadiran Allah, menghancurkan tempat keberadaan mereka, tempat-tempat tinggal mereka, dan membuat kesedihan bagi kehidupan bangsa Israel, sehingga kerajaan Babel itu seperti mimpi buruk, saudaraku, bagi bangsa Israel. Nah, di tengah-tengah keadaan demikian, 2 Raja-Raja ditutup dengan sebuah kisah bahwa ada raja yang mempunyai sikap yang lain terhadap Raja Yehuda, yaitu Yoyakin. Dan kita melihat, saudaraku, saya akan membacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat yang ke-27 sampai ayat yang terakhir yang menutup kitab 2 Raja-Raja. Judulnya, lembaga Alkitab memberi judul Yoyakin Dikasihani. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.
Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya, dan tentang belanjanya raja selalu memberikan kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai ke 30 yang menjadi penutup dari kisah kehancuran kerajaan selatan dari terpecahnya kerajaan Daud, yaitu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yoyakin. Nah, di sini saudaraku kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Ewil Merodak. Dia mempunyai sikap perangai yang berbeda dan dia membebaskan Raja Yehuda yaitu Yoyakin dari penjara. Dan ada 3 hal saudaraku yang dilakukan Raja Babel pada waktu itu atau Ewil Merodak. Yang pertama, dia membebaskan Yoyakin, ya, membebaskan Yoyakin. Dan ini sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kerajaan Babel yang memberikan tema menakutkan bagi bangsa Israel. Dan kemudian yang kedua, dia mengizinkan Yoyakin mengganti baju penjaranya. Dia memakai baju yang selayaknya seperti biasa, tidak perlu memakai baju penjara atau ciri-ciri bahwa orang di penjara, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan cuma itu saja, Ewil Merodak juga mengizinkan Raja Yoyakin untuk makan, ya, apa yang dimakan oleh raja, sehidangan dengan raja seumur hidupnya. Saudara bayangkan, ini sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian bukan itu saja saudara, yang terakhir, nah ini juga yang paling menyenangkan saudara. Raja Ewil Merodak menanggung uang belanjanya Yoyakin sehari-hari seumur hidupnya. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sepertinya kelihatan mustahil di tengah-tengah penjajahan Babel yang begitu luar biasa kejamnya. Tapi di sini apa yang bisa kita lihat, saudaraku? Pesan moral, bukan cuma moral, tapi untuk pertumbuhan iman kita, untuk pemahaman kita dalam hubungan kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah bahwa terkadang justru pertolongan itu tidak kita sangka. Tuhan membalikkan keadaan dan pertolongan itu justru datang dari tempat penindasan. Tempat yang gelap itu kita tidak suka. Tempat penindasan adalah sesuatu yang kita benci. Tetapi seringkali pertolongan Tuhan justru datang dari sana. Anda tidak pernah tahu apa yang Tuhan buat. Yang Tuhan mau adalah kita percaya. Karena Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudaraku. Bahkan Alkitab berkata bahwa musuh bisa dibuat menjadi kawan. Dan ini yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini digenapi, musuh menjadi kawan. Bagaimana raja itu memberikan belas kasihan, membebaskan, mengizinkan makan sehidangan, bahkan tidak membuat Raja Yoyakin tidak perlu terciri-ciri sebagai seorang yang dijajah atau dipenjara. Bahkan ini yang menyenangkan, uang belanjanya ditanggung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini salah satu hal yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, saudaraku, kita terus menikmati kehancuran. Tapi masalahnya kita harus percaya dengan apa yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan, ya. Bahwa dalam sejarah ini kita melihat bahwa suatu saat dalam hidup kita, pertolongan kita bukan dari tempat-tempat yang kita anggap bisa menolong kita, tapi justru dari tempat-tempat yang Anda berpikir tidak mungkin dari situ. Justru pertolongan itu datang dari situ. Mungkin Anda pernah mengalaminya dalam hidup saudara. Saya pernah mengalaminya dalam hidup saya. Dan saya berharap saudara juga punya pengalaman seperti Yoyakin. Saudara melihat pertolongan dari tempat di mana ketidakmungkinan pertolongan itu datang. Tapi ketika Tuhan melakukan itu, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Demikianlah sharing kita pada hari ini, saudaraku. Sekali waktu engkau melihat sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin lagi, tapi percayalah, Tuhan bisa menjadikan sesuatu yang di luar pemikiranmu dan pemikiranku. Dan Tuhan akan menyatakan bahwa I am here, aku ada. Dia adalah omnipresent, dia selalu hadir dimanapun. Dan setiap kali dia hadir, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan.
Di tengah-tengah bangsa Israel merasa jauh dari Tuhan, merasa ditinggalkan, merasa dihukum oleh Tuhan. Pada saat itu juga saudaraku, penghiburan dari Tuhan itu tetap dinyatakan buat bangsa Israel secara khusus pada waktu itu kepada Raja Yehoyakim. Kenapa? Karena Tuhan akan menunjukkan bahwa kita perlu mengenal Dia bukan cuma Tuhan yang bisa menghukum dalam keadilannya, tapi Dia juga Tuhan yang mengasihi dan memperhatikan kehidupan kita. Dan saya berharap kita selalu berkenalan dengan pribadi Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita kaya dengan setiap atribut dan karakter Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan, renungan dan sharing kita pada siang hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.